Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah termodinamika meteorologi lanjut mengenai kesetimbangan kimia. Mengenai kesetimbangan kimia ini kembali lagi ke kondisi kesetimbangan yang sudah didefinisikan pada segmen-segmen sebelumnya. Kondisi kesetimbangan adalah kondisi di mana delta W reversible itu sama dengan delta G, ini yang kemudian sama dengan 0. Di sini juga kita sudah pernah membahas mengenai kalau misalnya G1 lebih besar dibandingkan dengan G2, prosesnya spontan, atau G2 dikurang dengan G1 harganya negatif, atau potensial kimia 2 dikurang dengan potensial kimia 1 itu harganya negatif. Kemudian di satu lagi, kalau misalnya G2 lebih besar dibandingkan dengan G1, artinya keadaan akhir itu energi bebas Gibbs yang lebih besar dibandingkan dengan keadaan awal, tentunya proses tidak spontan. Karena benda lebih stabil pada keadaan di mana energi bebas Gibbs-nya paling rendah. Kita akan membawa kasus aktivitas yang baru saja kita bahas pada segmen sebelumnya atau pada segmen yang pertama. Aktivitas itu apa definisinya? Akan kita bawa ke kondisi reaksi kimia seperti yang tertulis di atas ini. Jadi untuk reaksi kimia, B kecil ini tidak lain adalah koefisien dari reaksi, kemudian B ini komponen yang bereaksi, B kecil, C kecil, D kecil, dan E kecil adalah koefisien reaksi, kemudian B, C, D, dan E adalah komponen-komponen yang bereaksi. Jadi persamaannya bisa ditulis secara umum seperti di atas ini, kemudian kita bawa ke delta G. Delta G itu sama dengan delta W reversible itu sama dengan delta G ya, dari yang sebelumnya. Delta G sama dengan produk dikurang dengan reaktan. Jadi ini produk dikurang dengan reaktan. Produknya D ini koefisien reaksi dikali dengan G garis atas D. Mengapa garis atas? Karena di situ tidak murni D. Di situ ada campuran B, C, D, E. Jadi ada 4 komponen di situ. D merupakan salah satu dari komponen yang ada di dalam sistem di sini. Makanya diberi garisnya adalah garis atas. Jadi G garis atas D ditambah dengan E dikali dengan G garis atas E. Ini tadi adalah produk dikurang dengan reaktan. B dikali dengan G garis atas B dikurang C dikali dengan G, C garis atas. Kemudian dengan menggunakan persamaan, G garis atas I itu sama dengan GI garis bawah standar ditambah dengan RT ln AI. Ini dibawa atau untuk kasus B, G garis atas B ini sama ya, G garis atas I, G garis atas B itu sama dengan G garis bawah B standar ditambah dengan RT ln aktivitas dari B. Kita masukkan semuanya ke persamaan di atas sehingga menjadi persamaan seperti di sini. Delta G sama dengan D dikali dengan G garis bawah D standar ditambah dengan RT ln AD. Ini tidak lainlah komponennya untuk G garis atas D. Ini komponennya untuk G garis atas E. Kemudian dikurang G garis atas B dikurang dengan G garis atas C. Kemudian persamaan ini bisa disederhanakan lebih lanjut. RT itu semua disatukan semuanya, RT ln semua jadi komponen di sebelah sini. Kemudian G standar D, G standar E, ya, komponen yang ini, dan seterusnya. Ini juga dikumpulkan menjadi satu di sini. Kalau bisa dilihat, G standar D garis bawah dikali dengan D dan seterusnya. Ini sama dengan delta G standar. Jadi komponen yang ini dapat ditulis menjadi delta G standar ditambah dengan RT ln aktivitas D pangkat D, aktivitas E pangkat E, aktivitas B pangkat B kecil, aktivitas C pangkat C kecil. Ini yang kemudian sama dengan delta G0 ditambah dengan RT ln K. Saya yakin bagi hampir semua yang pernah kuliah atau yang pernah mendapatkan mata pelajaran kimia sebelumnya di SMA dan juga pernah kuliah kimia maupun kimia sih sebenarnya ya, kimia dasar di tingkat 1 atau di S1, Anda sudah pernah melihat persamaan ini. Persamaan delta G itu sama dengan delta G0 ditambah dengan RT ln K. Saya hampir yakin bahwa Anda sudah pernah mendapatkan atau pernah mendengar atau membaca atau mendapatkan persamaan ini sebelumnya. Nah, datangnya dari mana persamaan ini? Sekali lagi, datangnya adalah dari yang ini. Secara umum, persamaan reaksi kimia, kemudian dengan menggunakan konsep aktivitas. Anda sudah tahu ya, konsep aktivitas itu datangnya dari 4 persamaan yang diambil adalah DG itu sama dengan minus SDD tambah dengan VDP. Di situ muncul aktivitas.
kemudian dibawa ke persamaan reaksi kimia di atas, muncul persamaan akhir yang seperti ini. Persamaan ini merupakan persamaan kunci yang banyak digunakan di metalurgi karena hampir semua kurva-kurva yang ada di metalurgi, baik diagram Eligam, yang hampir semua diagram-diagram yang digunakan di metalurgi, diagram Eligam, diagram Kellogg, diagram apapun diagramnya ya pasti ujungnya basisnya adalah dari sini. Kalau misalnya Anda melihat diagram, Anda melihat kembali diagram termodinamika maksud saya ya, Anda melihat kembali ke persamaan delta G sama dengan delta G0 ditambah dengan RT dan K. Ini contoh soal, suatu tangki mengandung oksigen murni dan tekanannya 1 atm. Oksigen berada dalam O2, diatomik. Tetapi, oksigen juga ada kemungkinan berada dalam tunggal, di mana dia bentuknya adalah monoatomik. Jadi bukan O2 tapi O. Kemudian, di sini ditanyakan, hitung konsentrasi kesetimbangan dari monoatomik dari oksigen dalam tangki pada temperaturnya 1000 Kelvin. Ini diketahui standar energi bebas Gibbs untuk pembentukan dari monoatomik oksigen adalah 187.800 Joule per mol monoatomik oksigen pada temperatur 1000 Kelvin. Jadi reaksinya tidak lain oksigen yang diatomik menjadi oksigen yang monoatomik atau setengah O2 sama dengan O dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya kita sudah bahas. Jadi ini secara umum persamaannya delta G itu kalau misalnya kasusnya seperti ini, delta G itu sama dengan delta G0 ditambah dengan RT ln untuk gas PO tekanan oksigen dibagi dengan PO2 pangkat setengah. Jadi produk dibagi dengan reaktan. Jadi bisa ditulis seperti ini perakiraan kesetimbangan. Jadi delta G sama dengan delta G0 perakiraan kesetimbangan sehingga delta G0 itu sama dengan minus RT ln PO dibagi dengan PO2 pangkat setengah. Untuk aktivitas, untuk gas itu berbanding lurus dengan tekanan. Awal bisa saja ditulis seperti ini, aktivitas ya sesuai dengan persamaan yang ada di sini. AO dibagi dengan AO2 pangkat setengah, tapi ini AO dibagi dengan AO2 pangkat setengah bisa ditulis dengan PO dibagi dengan PO2 pangkat setengah. Ini kemudian diselesaikan lebih lanjut, ln PO dibagi dengan PO2 pangkat setengah, itu sama dengan RT-nya pindah sebelah kiri sini ya, sama dengan minus delta G0 dibagi dengan RT, sama dengan minus substitusi 187.800 dibagi dengan 8,314, konstan dari R untuk satuannya Joule, dikali dengan 1000 Kelvin. Itu sama dengan minus 22,58. Atau ini di PO2 menjadi PO2 pangkat setengah, ln-nya pindah sebelah kanan jadinya eksponen. Ini menjadi PO dibagi PO2 pangkat setengah sama dengan 1,55 kali 10 pangkat minus 10. Kemudian di sini juga diketahui bahwa dalam campuran gas tersebut, tekanannya totalnya adalah 1 atm. Artinya PO ditambah dengan PO2 itu sama dengan 1. Kemudian dengan menggunakan relasi PO ditambah dengan PO2 sama dengan 1 dan relasi di sini, ya, kita bisa mendapatkan berapa harga PO-nya. Jadi harga PO sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 10. Apa maksudnya di sini? Artinya, kalau misalnya dibandingkan dengan persamaan di sebelah sini, PO ini sangat-sangat kecil konsentrasinya. Artinya tetap saja dominannya adalah PO2. Atau dengan kata lain, aktivitas dari gas diatomik dalam tangki hampir mendekati 1, atau dengan kata lain, O2 itu lebih dominan, atau O2 itu lebih banyak pada temperatur 1000 Kelvin. Dengan menggunakan data atau dengan menggunakan persamaan yang sama, tapi Anda harus mencarikan data dari delta G ini pada temperatur yang lebih tinggi, katakanlah pada temperatur 10.000 Kelvin, di situ terlihat nanti bahwa kalau misalnya Anda hitung, PO itu bisa saja lebih dominan dibandingkan dengan PO2. Jadi pada temperatur tinggi, oksigen ini dalam bentuk diatomik cenderung terdisosiasi menjadi monoatomik. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, perhatikan perakiraan kesetimbangan air, gas hidrogen, dan oksigen. Pada temperatur 2000 Kelvin, sistem ini akan dioperasikan sehingga mempunyai tekanan parsial dari oksigen 10 pangkat minus 10 atm. Yang ditanyakan adalah berapa rasio antara hidrogen dan uap air untuk mendapatkan kondisi di mana
PU2-nya sama dengan 10 pangkat minus 10 atm. Jadi kondisi 10 pangkat minus 10 atm, kondisi di mana oksigennya tidak ada atau kecil sekali, atau bisa juga dikatakan kondisinya kalau misalnya kita bicara mengenai metalurgi ini, kondisinya sangat reduktif, tidak ada oksigen di situ. Kalau misalnya kondisinya oksidatif, artinya banyak oksigen, kondisinya reduktif, oksigennya sangat-sangat kecil. Oksigennya kalau misalnya di sekarang ini kita tinggal ya, itu sama dengan 0,21 atm, 21% konsentrasi oksigen di udara, dikali dengan P totalnya 1 atm, sama dengan 0,21 atm. Jadi ini dicari kondisi yang lain, dibuat kondisinya di mana tadinya PU2 itu sama dengan 0,21 atm, menjadi 10 pangkat minus 10 atm. Jadi tidak ada oksigen sama sekali, atau oksigennya udah sangat kecil konsentrasinya, pada temperatur 2000 Kelvin. Yang pertama dilihat untuk menyelesaikan kasus ini, reaksi antara atau keseimbangan antara oksigen, hidrogen, dan H2O. Jadi H2 ditambah dengan setengah O2 menghasilkan H2O. Kita harus cari terlebih dahulu datanya untuk delta G0 untuk reaksi di sini. Delta G0 sama dengan minus 246.000 ditambah dengan 54,84. Ini sepertinya satuannya Joule. Kemudian dengan menggunakan persamaan yang di sebelah ini tadi, ambil di sini kasusnya, ini semuanya gas ya. Jadi delta G itu sama dengan delta G0 ditambah dengan RT ln. Kalau misalnya kita lihat persamaan di sini, aktivitas H2O dalam fasa gas dibagi dengan aktivitas H2 dalam fasa gas dibagi dengan aktivitas oksigen dalam fasa gas pangkat setengah. Atau kita ganti langsung, itu sama dengan pH2O dibagi dengan pH2 dikali dengan dibagi dengan di sini PO2 pangkat setengah. Kemudian pada temperatur 200.000 Kelvin dengan menggunakan persamaan di atas ini didapatkan ln K itu sama dengan 8,20. Ln K ini tidak lain itu sama dengan minus delta G0 dibagi dengan RT pada keadaan kesetimbangan. Anda lihat di sini, pada keadaan kesetimbangan ya, delta G-nya sama dengan 0, sehingga delta G0 sama dengan minus RT ln K. K-nya itu sama dengan K ya, yang tadi udah kita lihat, produk H2O, pH2O dibagi dengan pH2 pangkat PO2 pangkat setengah. K ini sama dengan 3652, sehingga bisa dituliskan pH2O dibagi dengan pH2 itu sama dengan 3652 dikali dengan PO2 pangkat setengah, itu sama dengan 3652 dikali dengan 10 pangkat minus 5. PO2 itu sama dengan 10 pangkat minus 10, pangkat setengah menjadi 10 pangkat minus 5. Kemudian di sistem ini juga diketahui bahwa tekanan totalnya 1 atm, pH2O ditambah dengan pH2 ditambah dengan PO2 itu sama dengan 1 atm. Dengan menggunakan dua persamaan ini, dengan menggunakan persamaan pH2O dibagi dengan pH2 itu sama dengan 3652 kali 10 pangkat minus 5, PO2 itu bisa disubstitusi dengan di atas, kita bisa menentukan, kita bisa menghitung berapa sih proporsi dari H2O dan H2. Kalau misalnya Anda hitung, mohon hitung ya. Ini dapatkan kandungan dari H2O di situ 3,52% dan kandungan dari hidrogen atau gas H2 itu sama dengan 96,48%. Jadi pH2 itu sama dengan 0,9648 atm, kemudian pH2O sama dengan 0,352 atm. Artinya kalau misalnya kita punya gas dengan komposisi kimia H2-nya 96,48% volume dan sisanya adalah air 3,52, kondisi seperti itu kita bisa mendapatkan tekanan O2 itu sama dengan 10 pangkat minus 10 atm. Ini contoh beberapa aplikasi dari kesetimbangan, tentu saja banyak sekali contoh yang lain mengenai kesetimbangan ini. Jadi mulai saat ini ke depan itu persamaan yang aktivitas, konsep aktivitas yang sudah dibahas sebelumnya, kemudian dengan menggunakan persamaan kesetimbangan seperti ini yang digunakan selanjutnya di metalurgi untuk melihat sistem-sistem yang ada di metalurgi. Terima kasih, mudah-mudahan Anda memahami atau mengerti bagaimana orang mendapatkan persamaan delta G itu sama dengan delta G0 ditambah dengan RT ln K. Dengan menggunakan keadaan setimbangan, delta G itu sama dengan 0 pada keadaan setimbang, sehingga delta G0 sama dengan minus RT ln K. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.